Selamat malam. Kita kembali di dalam acara pendalaman Alkitab malam hari ini, dan kita mau belajar hal yang berkaitan dengan minggu lalu, yaitu kematian ya. Karena itu kita akan tundukkan kepala, kita berdoa supaya Tuhan pimpin. Tuhan, terima kasih untuk pertolongan Tuhan, kesempatan kami bisa melakukan pendalaman Alkitab. Sebentar kami akan memulainya, biarlah Engkau yang membimbing kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, oke, maaf saya sedikit cekuan ya. Tapi it's okay ya. Saya kira nggak mengganggu. Oke, yang pertama ada pertanyaan yang menarik. Rupanya kemarin minggu yang lalu itu bicara kematian, dan rupanya masih berlanjut ya. Menarik di sini Matius 27 ayat 50 sampai 53 itu pertanyaannya. Ini dari saudara Ronald ya. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Ini cerita Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dan ayat 51, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kubur-kubur terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Nah, pertanyaan dari saudara Ronald adalah, ini banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit, ini gimana gitu ya? Apakah bangkit dalam arti hanya arwah saja, rohnya saja, atau betul-betul bangkit dengan tubuhnya? Karena tubuhnya tentu sudah hancur gitu ya. Karena kan kita nggak tahu juga ini orang kudusnya ini meninggal sudah berapa lama gitu ya. Dan kemudian masuk ke kota kudus ya. Nah, dikatakan apakah terus langsung masuk ke kota kudus ya, atau bagaimana gitu ya? Berapa lama mereka, di mana mereka gitu ya? Jadi yang pertama dikatakan bahwa ketika Tuhan Yesus mati, baru kubur terbuka dan banyak orang kudus bangkit. Nah, kalau bicara kubur terbuka, berarti ini bicara juga tentang tubuhnya ya. Jadi yang dibangkitkan, jadi nggak hanya penampakan gitu ya. Karena ada yang mengatakan bahwa ini penampakan. Ya memang beberapa konsep ya, beberapa orang yang menerjemahkan hal ini adalah seperti penampakan saja gitu ya. Jadi hanya penampakan kepada orang-orang atau keluarga-keluarga terdekat mereka gitu ya. Jadi misalnya saya tahu-tahu ada diliatin arwahnya mama saya gitu ya, seperti itu. Dan itu bukan berarti mama saya betul-betul bangkit dari kubur gitu ya. Tapi kalau kita melihat teks di sini dikatakan bahwa kuburan terbuka. Ya, jadi kalau ada kuburan terbuka tentu ini bicara tubuh. Ya, kalau hanya rohnya saja yang menampakkan diri tanda kutip, ini tentunya tidak perlu kuburan terbuka, gitu ya. Jadi ini bicara tentu tentang tubuh. Lalu bagaimana dengan tubuhnya? Bukankah tubuhnya sudah hancur? Ya tentu ini kuasa Tuhan yang sudah mati saja bisa dibangkitkan. Kalau cuma memberi tubuh yang baru, tentu ini bukan perkara yang sulit, gitu ya. Jadi saya percaya ini adalah orang yang betul-betul bangkit dari kubur, yang tubuhnya sudah diperbarui tentunya. Kalau enggak serem banget ya. Kemudian dia menampakkan diri. Nah, menampakkan dirinya bukan pada waktu hari Jumat, menampakkan dirinya pada hari Minggu. Kenapa dikatakan di sini sesudah 53 ya, dan sesudah kebangkitan Yesus. Jadi mereka bangkit hari Jumat ya. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, ya. Keluar dari kubur, berarti selama itu mereka dari kubur, ya. Ingat di sini kuburan itu mereka berada di situ sampai hari Minggu, ya. Nah, setelah itu mereka masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Jadi ceritanya seperti itu. Itu yang tertulis di dalam Alkitab, ya. Nah, memang ada beberapa sanggahan ya, beberapa orang mengatakan bahwa kenapa tidak ada catatan tentang ini gitu ya. Sehingga beberapa tafsir mengatakan bahwa ini secara
simbolik. Jadi bukan betul-betul orang ini bangkit dari kubur, ya, tetapi ini secara simbolik. Seperti tadi di awal saya bilang ada penampakan saja. Jadi saya tiba-tiba ngeliat, ini ada mama saya, ya, ada om saya, gitu ya, yang orang-orang yang baik, yang kudus, ya, ada Pak Pendeta saya, gitu ya, yang sudah meninggal puluhan tahun yang lalu, sehingga ini membuat orang-orang yang di kota Kudus itu diberi penampakan. Jadi ini bicara tentang apa ya? Hanya penampakan saja, ya. Karena apa? Karena tidak ada catatan. Tapi saya berpikir bahwa ini betul-betul terjadi. Buat saya ini betul-betul terjadi. Kenapa? Sekali lagi, karena dikatakan di sini jelas kuburan terbuka. Kalau penampakan, ngapain kuburan terbuka, gitu ya? Ngapain tubuh ini diikut sertakan, gitu ya? Kalau memang ini penampakan. Nah, lalu bagaimana dengan tidak ada catatan yang menulis tentang hal ini, gitu ya? Nah, catatan tidak menulis. Satu, bisa jadi ini belum ketemu, ya. Saya masih ingat ketika zaman dulu, ya, sebelum tahun 1947, banyak orang mengatakan bahwa Alkitab yang kita punya ini adalah Alkitab palsu, ya. Alkitab yang kita punya ini Alkitab palsu, ya, sehingga ya kita nggak bisa ngomong banyak karena pada waktu itu yang paling tua yang kita punya memang dari abad ke-9, ya, yang kita punya, ya, abad ke-9, terutama perjanjian lama, ya. Kalau perjanjian baru kita punya dari abad pertama, ya. Tapi perjanjian lama banyak yang mengatakan ini palsu. Makanya kenapa perjanjian lama begitu banyak nubuat yang cocok dengan Tuhan Yesus. Mereka yang di luar iman Kristen, mereka berkata bahwa ya ini Tuhan Yesusnya lahir dulu, setelah itu baru ditulis perjanjian lama, dan perjanjian lama ini mengubah sehingga semuanya terjadi kecocokan, gitu ya. Kalau saya sudah lahir, kemudian habis saya lahir terus ditulis nih, ada seorang pendeta brewokan, gitu. Karena saya sudah lahir, jadi saya bisa ditulis dengan pas. Itu yang bicara tentang perjanjian lama. Nah, karena itu orang Kristen nggak punya cara untuk membuktikan. Sampai tahun 1947 ada penemuan di Laut Mati, dan di situ ditemukan bahwa ada perjanjian lama yang ditulis 200 tahun sebelum Yesus lahir, ya. Artinya ya Alkitab ini asli, ya. Nubuat tentang Tuhan Yesus asli, gitu ya. Tapi baru terjawab 1947 setelah penemuan itu ditemukan. Hal yang sama menurut saya ini juga. Kenapa tidak ada catatan sejarah tentang orang-orang yang bangkit dari kubur, ya? Yang pertama, sekali lagi, karena kita belum menemukan aja. Ya nggak tahu, mungkin 50 tahun ke depan, ya mungkin 100 tahun ke depan ada penemuan arkeolog yang ada catatan tentang hal ini. Tentunya ini jadi bukti. Tetapi buat saya, bukankah iman itu bukan berarti kita melihat baru percaya, gitu ya. Jadi buat saya percaya ini asli, yang betul-betul bangkit, gitu ya. Nah, itu pertama, ya. Jadi karena memang sekali lagi, karena ini berbicara tentang kubur terbuka, ya. Dan kenapa tidak ada tulisan-tulisan yang menulis tentang kejadian dahsyat ini, ya karena belum ditemukan aja menurut saya. Yang kedua adalah kita harus pahami dulu bahwa kenapa sih ini muncul, gitu ya. Karena ayat di atas contohnya begini, tabir bait suci ayat 51, ya. Tabir bait suci terbelah dua. Ini punya makna, ya. Tabir bait suci ini terbelah dua punya makna, bahkan ditulis dari atas sampai ke bawah. Jadi ini bicara tentang bagaimana pemisah antara manusia dengan Allah, pemisah antara manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus, yaitu tabir itu. Ini kemudian sudah diputuskan melalui Yesus Kristus, kematian Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu tabirnya ini sobek, ya, terbelah dua, ya, dari atas. Kenapa dari atas? Karena Tuhanlah yang memutuskan, yang menyobek. Makanya dari atas sampai bawah. Jadi ada simbolnya. Nah, pertanyaannya, kenapa ada orang kudus yang bangkit? Nah, ini pertanyaannya. Sebetulnya ini harus kita jawab dulu supaya kita memahami, ya, kenapa tidak ada
tentang ini. Nah, karena begini, orang kudus ini bangkit, ini sebagai bukti bahwa Yesus Kristus adalah jalan keselamatan satu-satunya. Maksudnya begini, saya beriman kepada Yesus Kristus. Pertanyaannya, apakah saya melihat Yesus Kristus disalib? Enggak. Saya melihat Tuhan Yesus Kristus lahir? Enggak. Saya punya iman ke belakang. Ya, saya punya iman ke belakang. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus pernah lahir. Tapi betul apa enggak? Itu iman. Gitu ya. Sekali lagi saya bilang, iman belum tentu melihat itu iman, enggak ya. Kalau melihat terus percaya, ya itu bukan iman. Melihat, tidak melihat tapi percaya, itu iman ya. Nah, karena itu kembali, saya, Anda, semua orang yang perjanjian baru ya, setelah Tuhan Yesus mati dan bangkit, kita ini punya iman ke belakang sebetulnya. Ya. Tetapi bagaimana dengan Abraham? Bagaimana dengan Daud? Bagaimana dengan Adam? Bagaimana dengan Nabi Nuh ya? Mereka tentu tidak bisa punya iman ke belakang kalau mereka lahir lebih dulu daripada Tuhan Yesus. Tetapi mereka punya iman ke depan. Mereka punya pengharapan, punya iman bahwa Yesus Kristus, ya tentu mereka tidak tahu namanya adalah Yesus, ya. Tapi mereka punya iman bahwa Tuhan Allah akan turun ke dunia dan menebus dosa manusia. Itu iman mereka. Ya. Kapan terjadinya? Nggak tahu. Tapi saya punya iman suatu hari nanti Allah akan turun ke dunia dan menebus umat manusia, termasuk dosa saya. Itu adalah iman dari orang-orang yang lahir dan mati sebelum Tuhan Yesus disalibkan dan mati, gitu ya. Nah, karena itu ketika Tuhan Yesus mati, harus ada bukti bahwa betul iman mereka yang sudah mati sebelum Tuhan Yesus, iman mereka betul-betul telah menyelamatkan mereka. Iman kepada Yesus Kristus. Itulah mengapa mereka dibangkitkan. Ya, ini sebagai bukti bahwa mereka yang mati sebelum Tuhan Yesus juga diselamatkan, gitu ya. Karena iman kepada Yesus Kristus, bukan kepada yang lain, bukan karena berbuat baik, tapi karena iman kepada Yesus Kristus. Itulah mengapa mereka perlu bangkit. Nah, tetapi saya yakin yang bangkit nggak semua, karena ini sebagai contoh saja, gitu ya. Nah, ketika mereka bangkit, mereka menampakkan diri kepada banyak orang. Tentu ini yang bangkit bukan dari zaman Adam. Kenapa? Kalau dari zaman Adam bangkit, emangnya orang-orang di Yerusalem masih ingat mukanya? Enggak ya. Jadi artinya yang bangkit, yang menjadi contoh, yang menjadi saksi bahwa mereka ini diselamatkan karena iman mereka kepada Mesias, ya. Ini tentu orang-orang yang masih dikenal oleh orang yang hidup. Contoh ya, saya misalnya. Ketika saya, kemudian mama saya yang dibangkitkan, kemudian mama saya menampakkan diri kepada saya, tentu saya berkata bahwa wow, ini satu bukti bahwa mama saya punya iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika Tuhan Yesus Kristus mati, mama saya dibangkitkan dan diselamatkan. Tentu ini membuat iman saya bangkit, gitu ya. Ini bukti bahwa Yesus sudah menebus dosa mama saya yang sudah meninggal sebelum Tuhan Yesus meninggal, gitu ya. Ini mama saya yang dibangkitkan. Cuman kalau misalnya Tuhan membangkitkannya adalah kakeknya mama saya, jadi buyut saya, dan buyut saya menampakkan diri kepada saya kira saya juga nggak tahu ya buyut saya itu seperti apa ya. Itu saya ya, karena buyut saya, saya nggak tahu namanya aja, saya nggak tahu ya. Ya, kalau zaman dulu, wah orang tahu ya nama kakek saya, cuma sampai kakek aja ya. Buyut saya nggak tahu namanya, apalagi mukanya saya nggak tahu ya, karena memang saya nggak pernah ketemu dengan beliau ya. Saya ketemu dengan kakek nenek saya, bahkan sama papahnya mama saya pun saya nggak tahu, karena beliau sudah meninggal lebih dulu ya, sebelum saya punya memori yang baik ya. Karena itu tentu yang dibangkitkan bukan dari zaman Adam. Yang dibangkitkan adalah orang-orang yang masih dikenal oleh orang-orang yang hidup pada masa itu ya. Kalau nggak kenal buat apa?
Karena sekali lagi mereka dibangkitkan dengan tujuan apa? Tuhan mau membuktikan bahwa iman mereka, yang iman maju tadi, yang mereka sudah mati sebelum Tuhan Yesus menebus dosa mereka, mereka tetap dibangkitkan. Ini buktinya, gitu ya. Dan itu membuktikan kepada orang-orang yang masih hidup. Ya, jadi sekali lagi harusnya logikanya yang dibangkitkan nggak banyak banget. Emang banyak, tapi nggak terus jutaan orang atau ribuan, puluhan ribu orang, yang mungkin 100 orang, mungkin 200 orang ya, yang kira-kira masih dikenal oleh orang Yerusalem pada zaman itu, gitu ya. Kalau nggak dikenal buat apa ya? Satu, masih dikenal, dua, dia hidup kudus, gitu kan, dikatakan bahwa orang-orang kudus, orang-orang yang punya iman kepada pengharapan bahwa Mesias ini akan lahir menebus dosa mereka semua, walaupun mereka sudah mati, gitu ya. Contohnya Simon yang ada di bait Allah, yang ketika itu ketemu dengan bayi Yesus, ya mungkin dia dibangkitkan, gitu ya, karena dia pasti sudah mati waktu Tuhan Yesus disalib, dia sudah mati duluan mungkin ya, dan dia dibangkitkan. Orang-orang mungkin masih kenal, oh itu Simeon yang di bait Allah, gitu ya. Tapi lebih dari itu kayaknya enggak mungkin banyak banget, gitu ya. Maka dari itu ini bukan sesuatu yang heboh banget, tapi pasti heboh dan pasti ada yang menulis ya, tetapi tidak seperti yang kita kira sampai puluhan ribu orang bangkit. Saya kira enggak ya, karena hanya yang dikenal saja. Yang tidak dikenal ya tentu Tuhan tidak bangkitkan, karena fungsinya buat apa? Apa yang Tuhan Yesus lakukan, apa yang Allah perbuat, apa yang Allah ciptakan, tentu punya reason, punya alasan ya. Makanya kalau nggak punya alasan dan nggak ada fungsinya, tentu Tuhan tidak akan bangkitkan. Jadi sekali lagi, itulah mengapa tidak ada catatan, belum ada catatan tentang kejadian ini ya. Tapi buat saya ini orang-orang yang betul-betul dibangkitkan ya. Kalau beberapa tafsiran mengatakan bahwa ini hanya penampakan, ya saya juga tidak bisa menyalahkan, monggo. Tetapi buat saya ini adalah kejadian betul ya, dan alasannya adalah karena tadi dua hal tadi ya. Mengapa kejadian ini belum ya ada buktinya ya, karena memang belum ditemukan dan karena tidak terlalu banyak yang dibangkitkan. Oke, ini jawabannya ya. Dan yang kedua, pertanyaannya kedua ya, juga masih berhubungan dengan kematian, adalah masih sama, yaitu bicara tentang arwah gentayangan, gitu ya. Arwah gentayangan ya, arwah gentayangan ini selalu jadi pertanyaan ya. Kalau orang mati itu apakah kemana ya? Apakah langsung ke surga? Bagaimana dengan arwah gentayangan ya? Karena kita sering lihat cerita bagaimana ketika orang yang kita kasih meninggal, tiba-tiba malamnya kita melihat penampakan, atau 3 hari kemudian kita merasa bahwa orang yang kita kasih itu masih ada di rumah dan lain sebagainya, gitu ya. Nah ini apa sih ini arwah gentayangan? Nah ini bagaimana ya? Jadi dalam firman Tuhan memang jelas sekali bahwa orang yang mati ya langsung nggak lagi ada di dunia, itu langsung kepada alam lain ya. Nah contoh Lukas 23 ayat 43, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ini bicara tentang Tuhan Yesus omong sama orang di sebelah kanan yang disalib ya. Dan orang yang disalib ini percaya Tuhan dan bilang, Tuhan Yesus bilang kepadanya bahwa hari ini ya engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Emang Tuhan Yesus di mana hari ini? Ya maksudnya konteks itu ya, hari ini ya. Ya Tuhan Yesus ada di Bapa. Ya karena ketika Tuhan Yesus mati, dia berkata apa? Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Jadi nyawanya Tuhan Yesus nggak kemana-mana, nyawanya Tuhan Yesus langsung ke Bapa, artinya ke surga, ke Firdaus. Dan itulah mengapa Tuhan bilang hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi jelas orang yang mati langsung berada di surga atau di neraka. Ya, kalau dia percaya kepada Yesus, dia di surga. Tidak percaya kepada Yesus, dia di neraka. Jadi kalau orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus mati hari Senin itu dia langsung ke neraka, walaupun tubuhnya baru dikubur hari Rabu. Tapi rohnya sudah langsung masuk neraka hari Senin ketika dia mati.
Nah, Lukas 16 ayat 22 sampai 28 ini juga sering jadi acuan bagaimana cerita tentang Lazarus yang miskin dan orang kaya. Ya, bagaimana kemudian keduanya ini mati, ya, meninggal, dan ini jadi cerita. Memang ada beberapa yang mengatakan ini kan hanya perumpamaan gitu ya. Ini bukan kejadian sesungguhnya, tetapi saya yakin ini perumpamaan yang didasarkan oleh kejadian yang sesungguhnya gitu ya. Jadi Lukas 16 ayat 22 sampai 28 ini menarik. Kenapa? Karena dikatakan bahwa ketika orang kaya ini mati, ya, orang kaya itu juga mati lalu dikubur, ya. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dari jauh dilihatnya Abraham, ya, dan Lazarus duduk di pangkuannya. Jadi Abraham dengan Lazarus itu ada duduk di pangkuannya, gitu ya. Nah ini kemudian, ini kan belum tentu surga, ya. Sebetulnya ini bicara tentang surga, karena ada ayat juga dikatakan bahwa Matius 8 ayat 11 ya. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Di mana? Di dalam kerajaan surga, ya. Jadi Abraham, Ishak dan Yakub itu ada di kerajaan surga. Dikatakan bahwa orang ini ada di pangkuan Abraham, berarti dia ada di surga. Jadi Lazarus langsung masuk surga, ya. Sedangkan si orang kaya ini langsung masuk neraka. Jadi ini langsung, ya, tidak ada ceritanya. Bahkan dikatakan bahwa ada terbentang jurang yang tak seberangi, ayat 26. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Jadi ketika kita sudah mati nanti, kita masuk surga ya di surga terus, masuk neraka di neraka terus. Memang ada beberapa konsep teologi yang berbeda ya. Contohnya Katolik ya. Katolik Roma ini punya iman bahwa kalau kita ini orang kudus, santo begitu ya, orang suci, ketika kita mati kita langsung ke surga. Ya, kalau kita orang jahat, betul-betul jahat, maka kita mati kita langsung ke neraka. Nah sekarang orang yang sedang-sedang aja gimana gitu ya, model saya, model Anda gitu ya. Dibilang santo ya penuh dosa, ya dibilang penjahat juga nggak begitu jahat gitu ya. Kita yang tengah-tengah itu gimana nih? Nah menurut teman-teman Katolik, mereka berkata bahwa ada tempat tersendiri nih untuk kita-kita nih ya, yang bukan santo tapi juga bukan iblis gitu. Yaitu apa? Yaitu purgatori ya, tempat di mana ada api penyucian ya, sampai kita nanti dikuduskan di situ dan baru bisa masuk ke surga. Tapi ini enggak ya, firman Tuhan tidak jelaskan seperti itu ya. Dan karena itu buat iman saya ya hanya ada dua tempat. Kalau enggak surga, neraka ya. Dan itu enggak akan mungkin pindah tempat ya. Yang di surga ya tetap di surga, yang di neraka ya tetap di neraka. Nah, tapi apanya? Rohnya. Ya, tubuhnya belum. Tubuhnya masih ada di dalam dunia, yaitu jadi tanah gitu ya. Kalau dikubur ya jadi tanah, kalau dimakan hiu ya diproses ya. Ya sehingga tersisanya apa? Ya nanti kalau sudah ada kebangkitan orang mati, baru tubuh dan rohnya ini akan disatukan kembali. Tapi itu nanti ya pembahasan, saya nggak mau melebar sampai situ. Tapi intinya ketika kita mati tidak ada arwah gentayangan. Ya, kita akan langsung ke surga atau langsung ke neraka. Udah dua itu aja pilihannya. Ya, kalau kau percaya kepada Kristus, ya langsung masuk surga. Ya, karena itu mumpung ada kesempatan bertobat dan percayalah kepada Yesus Kristus. Nah, karena itu kalau kita memahami ini, maka kita jangan bingung ketika ada arwah katakanlah ya, atau orang yang kesurupan dan dia mengaku bahwa dia ini saya ini orang Belanda gitu ya, yang 100 tahun yang lalu bunuh diri di sini ya, karena itu saya masuk ke tubuh kamu dan lain sebagainya. Ini tentu bukan ya. Nah terus siapa itu? Ya dalam iman Kristen jelas itu adalah setan. Tapi kok setan ngerti ya? Ceritanya ngerti gitu ya. Biasanya kan begitu ya, ada orang ya kesurupan yang kemudian dia ngaku kakek kita gitu ya misalnya ya. Kemudian kakek ini mulai ngomong nih, wah cucu saya tuh namanya ini ya toh. Terus
anak saya namanya ini, mantu saya. Loh kok tahu ya? Wah, ini bener-bener kakek saya nih berarti. Ya enggak ya. Jangankan setan, tetanggamu aja tahu ya gosip-gosip terbaru ya. Masa setan nggak tahu? Pasti tahu ya, setan juga raja gosip ya. Dia pasti tahu ya. Waduh, ini kamu punya selingkuhan ini gitu. Wah, tahu ya. Wah, ini pasti nih, wah bener-bener nih kakek saya. Bukan, setan juga tahu, tetangga lu juga tahu ya kan. Makanya tentu ini setan ya. Nah, dan jangan heran sekali lagi ketika setan juga banyak tahu gitu ya. Setan banyak bahkan bisa memberi sesuatu yang indah, bisa memberi wejangan yang baik ya. Karena memang setan ini bisa menyamar menjadi malaikat terang ya. Itu ada di 2 Korintus 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Iblis menyamar jadi malaikat terang aja bisa, apalagi iblis hanya menyamar jadi mama saya misalnya. Ya, bisa banget ya. Dengan cara ngomong yang persis, dengan cara bicara yang persis ya itu mama saya banget. Ya bisa lah iblis ya, karena ya jadinya menyamar jadi malaikat terang aja dia bisa, apalagi cuma jadi mama kita, jadi kakek kita ya. Dan itu semua untuk apa? Untuk menipu. Bukankah iblis adalah bapa segala pendusta ya? Dan namanya nipu itu pasti nggak mungkin beda banget, pasti mirip banget yang namanya penipu ya toh. Kenapa kamu bisa ditipu investasi ini? Ya karena betul-betul yakin saya ya, ini tempatnya ada, PT-nya ada gitu ya, nomor izinnya juga ada, ternyata bohong semua. Nah betul kan, berarti kan betul-betul mirip gitu ya. Jadi memang betul-betul ada semua ya. Jadi yang namanya penipu ya tentu dia harus mirip-mirip yang asli ya, tapi ini nipu gitu ya. Karena itu jangan heran ya, arwah gentayangan dan lain sebagainya itu setan ya. Tapi kalau arwah gentayangannya itu mengatakan sesuatu yang baik bagaimana? Ya amini saja, kenapa tidak ya. Kalau arwah yang baik ngomong, wah kamu besok akan jadi kaya, ya amin gitu aja selesai ya. Kenapa kita bingung gitu ya, kenapa kita menolak ya. Karena saya pernah ngomong bahwa firman Tuhan ya, firman Tuhan, kalaupun yang membacakan firman Tuhan itu adalah iblis, ya tetap itu firman Tuhan. Ya emang iblis pernah baca firman Tuhan? Wah jangan salah, iblis bahkan mencobai Tuhan Yesus dengan firman Tuhan ya. Tapi Tuhan Yesus nggak bilang firmannya salah, enggak ya, firmannya betul ya. Ya firmannya betul, tapi yang omong yang kacau ya. Jadi si setan itu dia bisa omong yang baik, setan bisa kasih nasihat yang baik gitu ya. Jangan heran, karena memang apa? Setan itu penipu ya. Ujung-ujungnya nanti dia tipu ya. Itu juga ketika ada pertanyaan di 1 Samuel 28 ayat 11 sampai 19 itu bicara tentang Saul yang pergi ke Endor untuk memanggil arwah Samuel. Ya tentu itu bukan arwah Samuel, itu adalah setan ya. Itu adalah setan ya. Tapi apa yang diomongin Samuel betul terjadi. Ya setan bisa menyamar, saya bilang ya. Setan tahu ya apa yang akan Tuhan lakukan ke depan ya. Bukan maha tahu, tapi setan bisa ngira-ngira lah ya. Wah ini Saul udah kebangetan, kayaknya Tuhan bakal hukum Saul gitu ya. Jadi betul-betul setan ini banyak tahu, tapi bukan maha tahu. Tuhanlah yang maha tahu ya. Jadi sekali lagi, ketika kita mati, saat itu juga kita ada di surga atau kita ada di neraka ya. Nah kemudian yang ketiga ada pertanyaan juga masalah mati juga. Kalau kita mati nanti, apa kita masih ingat gitu ya? Ketika saya mati gitu ya, terus kemudian Pak Marno meninggal juga, di surga ketemu gitu, masih inget nggak ya? Pak Marno gitu, masih ketemu nggak gitu, masih inget nggak gitu ya? Ya menurut Alkitab masih, ya menurut Alkitab masih. Kenapa? Saya ambil dari cerita Lazarus dan orang kaya, ya karena apa? Orang kaya ini masih ingat loh dengan Lazarus ya. Ya dikatakan bahwa itu Lazarus suruh kasih aku air gitu ya. Artinya dia masih ingat itu Lazarus gitu ya. Bahkan orang kaya itu juga dia masih ingat bahwa ada saudaranya ya. Ini ya, ayat 28. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dan dengan sungguh-sungguh
agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Jadi rupanya nih orang masih ingat, wah aku masih punya saudara 5 gitu ya. Jadi artinya masih ingat. Ya juga ada di dalam Wahyu 6 ayat 9 dan 10. Ini bicara tentang orang-orang yang mati martir, ya mati karena nama Kristus, yang mati dibunuh karena nama Kristus. Nah, darah mereka tercurah karena Kristus. Nah, ketika mereka ada di sorga, mereka ini juga menuntut, ya. Contohnya nih ya, Wahyu 6 ayat 9 sampai 10. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh, ya, oleh firman Allah. Jadi ini rohnya, ya, di surga gitu ya, dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki, dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya. Jadi jiwa-jiwa ini, roh-roh ini yang mati karena kesaksian, ya, karena firman Allah, ya. Mereka bilang begini, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Jadi maksudnya mereka mati karena nama Kristus, dan ketika di surga mereka tanya, Tuhan berapa lama lagi, kenapa engkau tidak menghukum mereka yang membunuh kami gitu ya. Berarti kan mereka masih ingat bahwa mereka ini mati dibunuh gitu ya. Mereka masih ingat mereka mati karena firman Allah. Ya, jadi artinya masih ingat nggak? Masih, ya, masih ingat ya. Jadi ketika kita nanti di surga, ya masih ingat. Tapi juga begitu juga sebaliknya, ketika kita masih kalau kita, bukan kita ya, Anda ya yang tidak percaya kepada Yesus Kristus di neraka. Nah, ini ya, ini juga masih ingat ya. Masih ingat. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke saya dalam konteks kematian ya. Sampai sini dulu untuk pendalaman Alkitab. Semoga ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ya, kalau ada pertanyaan lainnya masih boleh dikirimkan ke kami dan kami akan coba menjawab. Ya, kita akan tutup di dalam doa untuk pendalaman Alkitab malam hari ini. Tuhan, terima kasih karena pertolongan-Mu, pendalaman Alkitab bisa berjalan dengan baik. Dan biarlah apa yang kami pelajari ini menambah iman kami kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.